Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cybercrime. Apa sih itu cybercrime? Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan dimanapun Anda berada. Jadi, Anda perlu waspada. Tujuan cybercrime sendiri beragam, bisa sekedar iseng sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, itu ada identity theft. Sesuai namanya, identity theft adalah jenis cybercrime berupa aksi pencurian identitas. Pelaku identity theft akan melakukan teknik peretasan pada website korban. Mereka akan mengakses server website untuk mendapatkan informasi pribadi yang tersimpan. Selanjutnya, ada carding. Carding adalah jenis cybercrime yang berupa pembobolan kartu kredit. Pelaku kejahatan mencuri data informasi kartu kredit dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada corporate data theft. Cybercrime yang satu ini mirip dengan identity theft. Bedanya, cybercrime ini menyasar data perusahaan. Pelaku meretas situs perusahaan, kemudian mencuri data-data yang penting. Data perusahaan yang berhasil didapatkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk mengakses tanpa hak. Bisa juga data tersebut dijual di pasar gelap dengan harga tinggi. Selanjutnya ada cyber extortion. Istilah cyber extortion mungkin masih asing bagi Anda. Padahal jenis cybercrime berupa pemerasan ini cukup sering terjadi. Kejahatan online ini bisa menimpa perusahaan atau pribadi. Modusnya, pelaku akan meminta uang sebagai tebusan atas data penting yang telah dicuri. Yang terakhir ada cyber espionage. Cyber espionage adalah jenis cybercrime yang memata-matai target tertentu seperti lawan politik, kompetitor, suatu perusahaan, atau bahkan pejabat negara lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang aksi-aksi cybercrime. Yang pertama, ada serangan malware. Malware adalah aksi cybercrime dengan menggunakan software yang menyusup ke perangkat korban. Aksi ini sering berhasil mencapai tujuan karena korban tidak tahu ada malware yang menyerang. Artinya, aksi kejahatan bisa dilakukan dengan leluasa. Selanjutnya ada phishing. Phishing masih menjadi aksi cybercrime favorit hacker. Alasannya, kejahatan online ini terbukti masih efektif, terutama untuk pencurian identitas. Menurut sebuah laporan, aksi cybercrime 67% bermula dari phishing. Selanjutnya ada deface website. Deface adalah upaya mengubah tampilan sebuah website tanpa hak. Aksi cybercrime ini pernah heboh di Indonesia karena menimpa website lembaga pemerintah, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Selanjutnya ada hacking. Hacking adalah istilah cybercrime yang cukup umum. Aksi ini dilakukan dengan cara mengakses sistem komputer korban tanpa hak. Dan yang terakhir ada penipuan online. Penipuan online atau online scam merupakan aksi cybercrime yang juga perlu Anda waspadai. Sebab bentuk penipuan yang terjadi bisa bermacam-macam dan platformnya juga bisa apa saja. Bisa marketplace atau media sosial. Nah, karena sebegitu bahayanya cybercrime, kita perlu tahu cara menghindari cybercrime. Yang pertama, gunakan hosting yang aman. Selanjutnya, rajin update, pasang SSL, terapkan two-factor authentication, gunakan password yang unik, dan hati-hati dalam membuka email. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan tentang cybercrime. Terima kasih dan sampai jumpa.